Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita tuh mesti tahu ya, karena tidak semua orang tuh ngerti kebenaran firman Tuhan. Gak semua orang itu ngomongnya benar. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita tuh minta nasihat sama orang. Kalau kita mau benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan mau, kita yang minta pimpinan Roh Kudus. Jangan sembarang konseling sama orang, apalagi orang gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Nanti malah memberi nasihat buruk dan jahat. Kita akan coba lihat apa yang dialami satu tokoh dalam Alkitab ini. Sekarang buka di 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud. Ternyata Ahitofel ini adalah penasihatnya Daud. Ini orang penting di lingkarannya Daud. Dari Gilo kotanya. Demikian persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ternyata ini penasihatnya Daud. Ketika Absalom memberontak, dia nggak membela Daud, tapi dia lebih membela Absalom. Akhirnya terjadi persepakatan gelap. Orang itu kalau nggak setia dengan pimpinannya, orang nggak setia dengan otoritas di atasnya, dia akhirnya mempunyai niat jahat dan busuk dalam hatinya. Orang kalau punya niat jahat dan busuk itu fokusnya pada diri sendiri loh. Pasti nanti efeknya akan menghancurkan. Kalau yang di dalam kita ini bersih, maka yang keluar pun juga bersih. Akhirnya apa yang terjadi? Di 2 Samuel pasal yang ke-16 dan 20, nanti Bapak Ibu baca sendiri di seluruh kisahnya ini dari 2 Samuel 5 pasal yang ke-15 sampai 16 dan selanjutnya. Kemudian berkatalah Absalom ayat yang ke-20 kepada Ahitofel, berilah nasihat apa yang harus kuperbuat. Absalom memberontak kepada ayahnya sendiri. Dia nggak tahu apa yang harus diperbuat, karena dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Tapi lihat, perhatikan baik-baik ya. Di ayat yang ke-21, lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya. Karena Daud diusir dari istana, dia kabur. Dan gundik-gundiknya akhirnya apa yang terjadi? Oleh nasihat Ahitofel, Absalom meniduri untuk menungguin istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Ini nasihatnya busuk dan jahat loh. Jahat nasihatnya. Karena orang hatinya busuk, yang keluar dari mulutnya juga busuk. Akhirnya memberi nasihat busuk. Saya kemarin kalau nggak salah itu ketemu dengan beberapa orang yang minta konseling sama orang yang nggak ngerti kebenaran. Akhirnya diberikan nasihat yang nggak sesuai dengan prinsip kebenaran. Akhirnya keputusannya ngawur dan salah. Kalau engkau nggak ngerti kebenaran, cari orang yang ngerti kebenaran untuk ngomong tentang problem dan masalahmu. Paling tidak engkau konseling dengan orang yang ngerti kebenaran supaya hidupmu bukan tambah ngawur ketika engkau konseling sama orang-orang yang ngerti kebenaran. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nasihat seseorang itu bisa menghancurkan, bisa menjebak dan menjerumuskan seseorang semakin hidup dalam dosa, atau seseorang itu masalah dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari engkau memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan, bisa membedakan mana itu yang benar, yang dari Tuhan, dan mana yang bukan. Sekarang akhirnya apa yang terjadi? Absalom nidurin istri ayahnya, nih gundik-gundik ayahnya. Bukan di kamar, di sotoh rumah, di atas rumah. Semua orang bisa melihat. Kan mempermalukan sekali. Tapi kita akan lihat hasilnya. Ahitofel ini akhirnya digantikan. Dan kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, karena ini orang agak aneh menurut saya. Orang pingin diakui, dihormatin, diwongke, ditinggikan. Setelah memberi nasihat, ternyata nasihatnya nggak dipedulikan, dipasang nyala pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya. Putus asa, dia stres nih. Orang kalau hatinya nggak benar ya tetap aja nih. Kelakuannya juga nggak benar. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Semua keluarganya diberesin dengan baik. Kemudian menggantungkan diri, demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ini mengerikan sekali. Ini kasus ini kan sama persis seperti apa yang dilakukan Yudas. Gantung diri sama-sama. Hari ini kita mesti tahu persis keputusanmu, tindakanmu
akan menentukan masa depanmu. Semakin engkau mendengar kata dunia, hidupmu semakin rusak, dikuasai hawa nafsu dan kedagingan. Semakin kau bisa menaklukkan dirimu kepada firman Tuhan, semakin hidup benar, hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pendapat orang lain itu bisa didengar, tapi nggak semua pendapat itu bagus loh. Ada pendapat-pendapat orang lain yang menjerumuskan dan membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya harus diselaraskan nih, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, nggak usah diikutin. Apalagi kau ngomong dengan, engkau ini ngomong bertemu dengan orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan, pasti banyak ide-ide duniawi. Kalau kamu percaya, kamu akan terjerumus di dalamnya. Kan harusnya hidup kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Hidup tepat seperti apa yang Tuhan mau, bukan mau kita sendiri. Hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, akan menentukan masa depan kita seperti apa. Kamu ngomong hari ini sama banyak orang pun akan menentukan loh. Orang itu dibangkitkan, diubah Tuhan apa tidak. Orang itu dilawat Tuhan apa tidak. Kalau hari ini hidupmu hanya maumu sendiri, enaknya sendiri, tanpa engkau peduli dengan Tuhan, tanpa kamu memikirkan perasaan Tuhan, ujungnya nanti akan mengecewakan dan sangat menghancurkan. Saya berdoa engkau semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan. Semakin ngerti lu bisa membedakan. Oh, ini nasihat yang gak baik, ini nasihat yang benar. Orang ini ngomongnya firman, orang ini ngomongnya bukan firman Tuhan. Kalau ngomong bukan firman Tuhan ya gak usah didengerin, gak usah dilakuin. Karena nasihat-nasihat jahat itu akan menghancurkan hidup kita loh. Karena kita ini setiap hari bersentuhan, bersinggungan dengan banyak orang. Kan gak semua orang yang di sekitaran kita ini hidupnya takut akan Tuhan. Banyak orang yang ngomong menurut cara pandangnya sendiri benar. Banyak orang yang melakukan tindakannya menurut cara pandangnya sendiri benar. Bahkan memberi nasihat. Kalau kita ngomong sama orang gak kenal Tuhan, kita ini ngeluh sama orang gak kenal Tuhan, ya kamu akan menyerahkan dirimu pada kehancuran. Apalagi minta nasihat sama orang fasik. Bagaimana mungkin? Bukankah di kitab Mazmur, coba buka sekarang di kitab Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini Absalom dapat nasihat dari orang fasik, ya ujungnya mereka mengerikan sekali. Mati mengenaskan dua-duanya. Absalom mati, Ahitofel juga mati. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Kitab Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita berjalan menurut apa kata Tuhan harusnya. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, jangan bersepakat dengan orang yang melakukan kejahatan dan dosa. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang duduk itu artinya ngobrol, cerita bareng loh. Kalau orang cerita bareng dengan kumpulan pencemooh, ngomongnya kotor, ngomongnya menyakitin, ngomongnya melukain, ya kita akan ketularan, pasti akan ketularan. Kita akan kebawa-bawa dengan perkataan mereka. Kalau kita kumpul sama orang jahat, kita lama-lama ketularan ngomong jahat. Kita kumpul sama pemberontak atau penghujat, lama-lama kita juga menghujat. Nular itu. Makanya jangan kumpul atau duduk dalam kumpulan pencemooh. Nanti nimbrung, kamu dengerin apa yang dia katakan, perkataannya sia-sia, akhirnya kamu niru. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Jadi jalannya itu gak ngikutin kata orang fasik, tapi ngikutin kebenaran. Jalannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tindakannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bukan ngikutin nasihat orang fasik. Absalom ngikutin nasihatnya. Mensuruh menidurin, tidurin. Akhirnya ya mengerikan sekali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tepat seperti apa yang Tuhan mau yang dilakukan dan dikerjakan. Tidak ngikut nimbrung dengan orang yang melakukan, tidak melakukan kebenaran. Jangan ngumpul sama orang yang berdosa. Udah tahu orang itu gak kenal Tuhan, omongannya kotor, sikapnya busuk dan jahat, ya gak usah duduk bareng sama mereka. Kerjanya menghujat, gak usah. Tapi kita, ayat keduanya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Harusnya kita sukanya kebenaran firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Itu akan memperbaharui cara pandang kita, cara pikir kita. Sehingga apapun yang kita perbuat akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kita pun akan mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Harusnya firman Tuhan yang menjadi nasihat. Kalau firman itu kita renungkan siang dan malam, itu seperti nasihat yang memberi kemampuan dan kekuatan kita, menuntun kita pada jalan kebenaran, dan jadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ketiga, orang model kayak begini yang merenungkan firman Tuhan ini, orang yang bergaul dengan firman ini, seperti pohon yang di tepi aliran air. Kalau pohon itu di padang gurun, itu berbeda dengan pohon yang di tepi aliran air. Kenapa padang gurun itu kering dan gersang? Karena nggak ada air. Tetapi di mana banyak air itu pasti subur. Di mana ada daerah tropis itu pasti banyak airnya, pasti subur sekali. Hutannya itu hutan basah karena banyak airnya, subur tanahnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau pohon ditanam tepi aliran air, akhirnya menghasilkan buahnya. Loh, kalau kamu tiap hari dengar firman, hidup bergaul dengan firman, ikut nasihat pimpinan firman Tuhan, ya pasti hidupmu berbuah, menghasilkan buah. Tidak mungkin tidak. Orang yang kenal Tuhan, orang yang bergaul dengan firman, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Tapi aneh kalau engkau ini rajin dengerin khotbah di YouTube, ibadah onsite, ibadah online, datang persekutuan doa, tapi kelakuan dan karakter nggak berubah dan nggak menghasilkan buah. Ada yang salah itu. Harusnya semakin kita bergaul dengan firman, hidup kita akan menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Ya buah. Orang lain akan menikmatin buah dalam hidupmu. Pengendalian diri, penguasaan diri, kesabaran. Itu buah roh, itu manifestasi dalam hidupmu apa tidak? Orang yang bergaul dengan Roh Kudus, orang yang bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, jadi semua tindakan keputusan yang dilakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau, ya pasti manifestasinya, buah rohnya akan manifestasi melalui kehidupan. Hari-hari praktek hidupnya itu ada. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau menghasilkan buah pasti bisa dinikmatin banyak orang. Jadi berkat bagi banyak. Orang yang hidup bergaul dengan firman, hidup dengar nasihat dari kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti menghasilkan buah yang manis. Jadi berkat bagi banyak orang. Orang itu pasti diberkati. Kalau hari ini orang malah kepahitan sama hidupmu, berarti buahmu itu pahit dan meracuni banyak orang. Berubah, bertobat, balik sama Tuhan. Dan tidak layu daunnya, nggak layu daunnya, seger, fresh gitu. Orang yang hidup dengan firman Tuhan itu mukanya itu fresh, seger, penuh pengharapan. Kenapa? Dia lihat masa depannya jalan sama Tuhan. Dia lihat, boleh hari ini mengalami kesesakan, boleh hari ini mengalami tantangan, boleh hari ini sedang babak belur, dia fokusnya sama Tuhan. Karena suatu hari dia akan melihat, hidupnya akan berbuah dan menghasilkan hal yang baik dan dahsyat dalam hidup. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau engkau ini bergaul dengan Tuhan setiap hari, apapun kamu ngomong sama Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, semua apa yang kamu lakukan ngomong tuh, Tuhan boleh apa enggak? Tuhan, aku ngadapin masalah kayak gini, gimana solusinya? Tuhan, aku ngadapin tantangan. Tuhan, aku ngadapin kesesakan. Bagaimana nih Tuhan? Kalau engkau setiap hari bercakap-cakap dengan Tuhan, pasti Tuhan akan ngomong banyak hal. Ketika kamu melakukan hal yang gak benar, pasti Tuhan ingatkan kalau itu salah dan gak benar. Dan kau harus ambil keputusan yang benar sesuai dengan Tuhan mau. Lama-lama kalau kamu melakukan seperti ini, ya pasti saja apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, Tuhan pasti bikin berhasil. Tidak mungkin gak bikin berhasil. Orang kita ini gak melakukan, gak mengalami keberhasilan, gak mengalami kesuksesan. Tahu gak karena apa? Karena kita gak dengar suara Tuhan, gak disertain Tuhan. Kalau hidupmu disertain Tuhan, kamu bergaul dengan Tuhan, kamu ngomong setiap hari bersama Tuhan, lama-lama Tuhan akan berbicara banyak hal, tuntun hidupmu, kamu peka dengar suara Tuhan, sehingga tindakanmu, apapun yang kamu lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti Tuhan bikin berhasil. Tidak mungkin bikin berhasil, pasti Tuhan bikin berhasil. Amin. Coba sekarang buka di Yeremia 17 ayat 8. Ini sama nih ayat ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Ini gak bakalan mati, gak bakalan layu. Orang itu kalau dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidupnya itu pasti punya pengharapan. Sekalipun dalam hal yang ruwet yang dihadapi, kesesakan kayak apapun, kekeringan kayak apapun, kalau akarnya nempel pada firman, ya pasti ada pengharapan. Pohon itu sekalipun musim kemarau kayak apapun juga, udaranya panas kayak apapun juga, tapi kalau ada akar yang merambat ke
tepi batang air, ya tidak akan mengalami layu, kekeringan. Nih, yang merambat akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Powerful. Mau tahun kekeringan, kamu menghadapi masalah kekeringan kayak apapun juga, jangan dengar nasihat orang lain, dengar firman Tuhan. Kamu merenungkan, kamu tinggal diam dalam firman Tuhan, maka dalam tahun kekeringan sekalipun kau akan menghasilkan buah. Jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati. Tuhan bikin promosi, Tuhan bikin peninggian, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dahsyat. Tuhan sanggup memulihkan. Apapun kondisimu, melekat dulu dengan firman. Kalau engkau ini melekat dengan firman, dengerin perkataan firman Tuhan, bukan dengerin perkataan kata orang dunia yang gak kenal Tuhan. Dalam kondisi ruwet, dalam kondisi susah, dalam tahun kering pun kamu akan menghasilkan buah. Dalam kondisi kering pun hidup akan menghasilkan buah. Hari ini ada beberapa orang yang sudah struggle, gak tahu jalan keluarnya. Sampai chat sama saya tiap hari. Pak, gak tahu jalan keluarnya. Pastor gak tahu jalan keluarnya. Pak pendeta gak tahu ini, saya mesti lakuin apa. Nempel sama Tuhan. Saya bilang, doa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa. Semakin kau menyerah di hadapan Tuhan, semakin kau mencintai Tuhan, semakin kau mengasihi Tuhan, dan memberikan hidupmu, hatimu seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan bikin berbuah hidupmu, menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun di masa-masa kering, di tahun-tahun kekeringan, Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Saya berdoa, Bapak Ibu, mulai hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang kita hidupin. Bukan perkataan orang dunia, bukan nasihat orang-orang dunia. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. Kita berjalan, sekalipun di masa susah, Tuhan sanggup pulihkan. Ada orang masih berharap hubungan dengan suaminya yang sudah pisah bertahun-tahun dipulihkan. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup pulihkan. Anak-anak yang liar dan berantakan, Tuhan pulihkan, Tuhan sanggup pulihkan. Hidup yang kacau dan berantakan, gak ada pengharapan. Dengan yang baik, Tuhan masih sanggup pulihkan. Tuhan masih sanggup memulihkan. Di tahun kering itu pun, kalau engkau nempel, akarmu nempel dengan kebenaran, bergantung, bergaul dengan Tuhan, Tuhan sanggup buat terobosan dalam hidupmu. Dan hidupmu akan menghasilkan buah yang banyak. Dibutuhkan pertobatan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mencintai Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Lebih dari apapun juga. Saya berdoa hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan bikin terobosan, Tuhan bikin breakthrough dari apa yang kamu kerjakan dan lakukan. Nempel sama Tuhan, bergaul, semakin akarmu ke dalam, semakin nempel dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama melihat breakthrough dan terobosan. Breakthrough dan terobosan. Kuasa Tuhan secara ilahi mengalir dari hidup dan kedahsyatan dan kuasanya. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mematahkan firman-Mu dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami. Sampai firman ini jadi kehidupan. Jadi kehidupan. Kami nempel dekat dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Kami hanya mau dengarkan apa kata Tuhan. Bukan kata orang jahat. Bukan kata dunia. Kami mau ambil komitmen. Hidup dalam keintiman. Hidup bergaul intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau sembuh. Urapan Tuhan itu turun. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Jadilah sehat. Jadilah sembuh. Jadilah kuat. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.